TPNPB OPM News, 1 Juni 2023. Share by Jubir Komnas TPNPB OPM Sebi Sambom. Tanggapan Jubir Komnas TPNPB OPM Tagar Sebi Sambom atas pertanyaan Yefri P. Bomanak, Jeffrey Pagawak. Itu keliru. 1. Tulisan Jeffrey _Pagawak. Podcast of OPM TPNPB edisi 31 Mei 2023 yang menjelaskan tentang definisi penting OPM TPNPB dan NGR serta kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua yang harus dipertahankan secara konsisten dari musuh-musuh secara internal dan kolonial NKRI serta kapitalis internasional. OPM adalah organisasi induk perjuangan bangsa Papua dan badan politik resmi dari TPNPB sebagai sayap militer satu-satunya perjuangan bangsa Papua yang lahir berdasarkan konstitusi tanggal 1 Juli tahun 1971. Dan NGR adalah format lembaga parlemen pemerintah Nederland atau Belanda, yang menjalankan administrasi politik pemerintah Belanda dengan level provinsi dari pemerintah kolonial Belanda. OPM TPNPB tidak dibentuk oleh konstitusi pemerintah kolonial Belanda. NGR itu dikawal oleh PVK yaitu militer Belanda sedang TPNPB itu lahir berdasarkan konstitusi tanggal 1 Juli tahun 1971 adalah militer bangsa Papua. Jika Sebi Sambom dan Amatus Dow mau hidupkan mayat bangke yang disebut dengan NGR maka mereka harus ke Belanda dan meminta pemerintah Belanda menghidupkan kembali NGR berdasarkan UU pemerintah Belanda dan Belanda harus bertanggung jawab terhadap semua nyawa-nyawa rakyat Papua yang sidang korban sejak tanggal 1 Desember tahun 1961 sampai sekarang. Ikuti selanjutnya penjelasan Ketua OPM TPNPB Yefri Bomanak di dalam podcast of OPM TPNPB pada audio ini. Tuhan memberkati bangsa Papua dengan semua dasar kebenaran sejarah perjuangan bangsa Papua. Krekom of OPM TPNPB. Yefri Bomanak. 2. Tanggapan Jubir Komnas TPNPB OPM Tagar Sebi Sambom. Ini orang asli Papua yang tidak punya kemampuan untuk kerja, tetapi hanya ikut-ikutan. NGR itu yang punya dasar hukum yang harus kami gugat di ICJ maka kami aktifkan kembali. Dan kami sudah kerja jauh untuk gugatan hukum, yaitu kami sudah dirikan firma lembaga hukum bagi TPNPB OPM dan pembentukan Dewan New Guinea termasuk dalam materi gugatan kami. Dan kami juga sudah bayar materi gugatan $20 USA dan juga kami sudah bayar kuasa hukum kami USA $30. Dan tahun ini kami cari negara yang bawa gugatan bangsa Papua via TPNPB OPM ke ICJ. Dan kami punya agenda kerja yang jelas, sementara Yefri Pagawak tidak jelas. Dan OPM bukan organisasi yang memiliki struktur, namun hanya nama. Jadi sebenarnya OPM itu hanya merupakan stigma dan tidak jelas struktur organisasi. Dan kami mayoritas tidak mengakui klaim Yefri Pagawak, karena tidak ada Kongres Nasional atau Summit yang pilih dia sebagai Ketua OPM. Yefri Pagawak diangkat sebagai Ketua OPM oleh Markas Victoria di Bewani PNG maka itu hanya satu kelompok kecil dan kami mayoritas pejuang dan rakyat bangsa Papua tidak mengakuinya. Dan pertanyaannya jika OPM organisasi maka mana strukturnya? Sampai hari tidak memiliki struktur dan kapan deklarasi OPM? Konstitusi Sementara Republik Papua Barat tanggal 1 Juli tahun 1971 bukan OPM, melainkan bentuk dan struktur negara. Jadi deklarasi dan konstitusi tanggal 1 Juli tahun 1971 tidak bisa dijadikan OPM, karena struktur negara beda dengan struktur organisasi. Dari argumentasi yang logis ini maka klaim Yefri Pagawak adalah kekeliruan dan dia orang yang sangat tidak paham bentuk-bentuk organisasi. Dan juga sangat jelas bahwa Yefri Pagawak tidak punya agenda yang jelas, maka klaim-klaim aksi perjuangan Komnas TPNPB OPM. Dan hanya orang dungu saja yang bisa ikuti Yefri Pagawak. Tetapi orang-orang cerdas tentu melihat yang benar dan ikutinya. Kami aktifkan NGR, karena Belanda akan menjadi saksi di ICJ.